Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sahabat cerdas di rumah. Perkenalkan, nama saya Kamarudin dari SD Negeri 7 Tondano, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Sahabat belajar dari rumah, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia. 3.6. Menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Muatan pelajaran IPA 3.4. Menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Sahabat belajar dari rumah, adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah belajar hari ini. Pertama, setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu memahami organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya dengan benar. Kedua, setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia dengan benar. Ketiga, melalui contoh pantun, siswa mampu menjelaskan pengertian pantun dengan benar. Baiklah, sahabat belajar, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Nah, apa saja organ peredaran darah pada manusia? Dan apa fungsi organ peredaran darah pada manusia? Sahabat belajar dari rumah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, amatilah gambar organ peredaran darah pada manusia berikut. Organ peredaran darah pada manusia terdiri atas jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jantung manusia berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang. Yang pertama, bilik kiri, dan yang kedua, bilik kanan. Bilik kiri dan bilik kanan berfungsi untuk memompa darah keluar dari jantung. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah yang kaya dengan oksigen, sedangkan bilik kanan berfungsi untuk memompa darah yang kaya dengan karbon dioksida. Ruang jantung yang ketiga adalah serambi kiri, dan ruang jantung yang keempat adalah serambi kanan. Serambi kiri dan serambi kanan berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru atau dari seluruh tubuh manusia. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah yang kaya dengan oksigen, sedangkan serambi kanan berfungsi untuk menerima darah yang kaya dengan karbon dioksida. Organ peredaran darah yang berikutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah pada manusia terbagi menjadi 2, yaitu pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Pembuluh arteri berfungsi mengalirkan darah bersih ke seluruh tubuh manusia kecuali arteri pulmonalis. Pembuluh arteri yang paling besar dinamakan aorta. Pembuluh vena
berfungsi untuk mengalirkan darah kotor atau darah yang kaya dengan karbon dioksida ke paru-paru, kecuali vena pulmonalis. Organ peredaran darah yang berikutnya adalah kapiler tubuh dan kapiler paru-paru. Kapiler tubuh dan kapiler paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, sahabat belajar dari rumah, sekarang kita pelajari sistem peredaran darah pada manusia yang dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, sistem peredaran darah kecil yang dimulai dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Yang kedua, sistem peredaran darah besar yang dimulai dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Nah, sekarang kita ke sistem peredaran darah yang pertama, yaitu sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil yaitu sistem peredaran darah yang dimulai dari darah yang mengandung karbon dioksida mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis dan kembali ke jantung dengan membawa darah yang mengandung oksigen melalui vena pulmonalis. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan gambar peredaran darah berikut. Peredaran darah kecil dimulai saat bilik kanan memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Darah yang mengandung oksigen dibawa kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Urutan sistem peredaran darah kecil adalah sebagai berikut. Darah dipompa keluar dari jantung melalui bilik kanan. Kemudian, darah melalui arteri pulmonalis. Kemudian, darah masuk ke paru-paru, kemudian ke vena pulmonalis, dan masuk kembali ke jantung melalui serambi kiri. Sekarang yang kedua, sistem peredaran darah besar, yaitu sistem peredaran darah yang dimulai dari darah yang mengandung oksigen dipompa keluar dari jantung oleh bilik kiri menuju ke seluruh tubuh manusia melalui pembuluh aorta dan pembuluh arteri, kemudian kembali ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida melalui pembuluh vena menuju serambi kanan. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan gambar berikut. Peredaran darah besar dimulai saat jantung memompa darah yang kaya dengan oksigen menuju ke seluruh tubuh manusia melalui pembuluh aorta dan pembuluh arteri. Kemudian, pada tubuh manusia terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung oksigen. Darah yang mengandung karbon dioksida dibawa kembali ke jantung melalui pembuluh vena. Urutan sistem peredaran darah besar adalah sebagai berikut. Darah dari bilik kiri menuju ke pembuluh aorta, kemudian ke pembuluh arteri, kemudian ke seluruh tubuh manusia, selanjutnya ke pembuluh vena, dan kembali ke jantung melalui serambi kanan. Bagaimana sahabat cerdas? Apakah bisa dipahami? Baiklah, langsung saja kita masuk ke perbedaan pembuluh arteri.
diberi dengan pembuluh pena. Dilihat dari tempatnya, pembuluh nadi agak ke dalam dan tersembunyi, sedangkan pembuluh balik dekat dengan permukaan tubuh yang tampak kebiruan. Dilihat dari dinding pembuluh nadi memiliki dinding pembuluh yang tebal, kuat, dan elastis, sedangkan pembuluh balik memiliki dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Dilihat dari aliran darah pembuluh nadi, darah meninggalkan jantung, sedangkan pada pembuluh balik, darah menuju ke jantung. Dilihat dari denyut, pembuluh nadi terasa, sedangkan pembuluh balik tidak terasa. Dilihat dari katup, pembuluh nadi memiliki satu pada pangkal jantung, sedangkan pembuluh balik memiliki banyak di sepanjang pembuluh. Dilihat dari darah yang keluar dari pembuluh nadi, darah memancar, sedangkan pembuluh balik, darah tidak memancar. Nah, bagaimana sahabat cerdas di rumah? Nah, sekarang perhatikan ilustrasi berikut. Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah manusia telah mereka pahami. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak berlebihan jika mereka ingin lebih baik lagi menjaga dan merawatnya. Tiba-tiba, Siti ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Pantun yang dibuat Siti adalah sebagai berikut. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan, tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Bagaimana sahabat cerdas di rumah? Mudah kan dalam membaca pantun? Tapi sebelum kalian belajar membaca pantun, kalian harus paham dulu apa arti dari pantun itu. Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Sahabat cerdas di rumah, bagaimana materi hari ini? Mudah kan untuk dipahami? Baiklah, supaya kalian lebih paham, perhatikan kesimpulan berikut. 1. Organ peredaran darah manusia terdiri atas jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. 2. Peredaran darah pada manusia terdiri dari peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. 3. Pantun adalah salah satu bentuk puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris dan memiliki sampiran dan isi. Baiklah sahabat cerdas di rumah, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi pada hari ini, kerjakan latihan soal berikut ini. Demikian video pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Ingat, walaupun masih belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat belajar semua. Salam belajar dari rumah.